Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Masyarul muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmiah kita, yang mudah-mudahan ini nanti bisa menambah amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini semua semata-mata adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus berusaha memperbanyak syukur kita atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas tentang kaifiyatu sholatil maridi, yaitu tentang tata cara sholat orang yang sedang sakit. Tata cara orang yang sedang sakit. Dan pembahasan ini secara umum kita masih ambilkan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang mana ini nanti insya Allah akan memberikan banyak pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya seorang yang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sakit, kemudian dia tetap harus menjalankan kewajibannya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Dan di sini dijelaskan dalam kitab ini, al-maridu, yang dimaksud dengan orang yang sakit, huwallazi talat sihhatu badanihi, adalah seseorang yang ada gangguan dalam kesehatan badannya, yaitu orang yang ada gangguan dalam kesehatan badan dia, atau secara umum yang badannya itu terasa sakit. Sawa'un kana dzalika kulliyan au juz'iyan. Sama saja apakah badannya itu sakit secara keseluruhan atau sebagian saja, maka dia sudah termasuk al-marid, yaitu seorang yang sakit. Dan di dalam kitab-kitab fikih, al-marid itu adalah masuk ke dalam ahlul a'dzar, yaitu orang-orang yang mendapatkan udzur, ya, orang-orang yang berhalangan tidak bisa menjalankan sholat 5 waktu secara sempurna sebagaimana orang-orang yang tidak ada udzur, tidak ada halangan. Maka ini masuk dalam ahlul a'dzar, yaitu orang-orang yang diberi udzur, ya, diberi maaf seandainya dalam melakukan sholat dia tidak bisa melakukan secara sempurna. Dan terkait orang yang sakit ini, khaffafa syari'u anhum, bahwasanya syariat ini adalah memberikan keringanan kepada mereka. Fayusalluna hasba istita'atihim, maka mereka, yaitu ahlul a'dzar, khususnya orang yang sakit,
itu mereka tetap harus melakukan sholat, tetapi sesuai dengan kemampuan dia. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kepada kalian dalam menjalankan agama ini ada kesulitan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian wa idza wujidat al-masyaqqatu wujida at-taisiru. Manakala didapati ada masyaqqah, ada suatu kesulitan, maka agama yang mulia ini mesti akan memberikan kemudahan. Ya, mesti akan diberikan kemudahan, diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Wa yulzamu al-maridu an yusolliya al-maktubah. Nah, bagi orang yang sedang sakit, maka tetap dia diwajibkan untuk menjalani sholat maktubah, yaitu sholat fardu. Ya, entah bagaimanapun sakitnya, dimanapun dia sakitnya, tetap sholat fardu tidak boleh dia tinggalkan. Tidak boleh dia tinggalkan, karena orang yang sakit itu masuk dalam golongan mukallaf, yaitu orang yang masih terbebani, orang yang masih dibebani untuk menjalankan syariat dalam agama Islam ini. Karena di sana ada 3 golongan yang mereka itu boleh untuk tidak menjalankan syariat ini. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, pena itu akan diangkat, pena tidak akan mencatat untuk 3 golongan manusia. Aninaimi hatta yastaiqidho, yaitu dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur, apapun yang dia lakukan, pena tidak menulis apa yang dilakukan berupa kebaikan maupun dari keburukan. Wa anasobi hatta yahtalima, seorang anak sampai dia ihtilam, sampai dia balik. Sebelum dia balik, apapun yang dia lakukan, maka dia tidak termasuk mukallaf, yaitu dibebani dengan syariat. Wa anal majnuni hatta ya'kila, dan seorang yang majnun, seorang yang gila, sampai dia itu bisa berakal kembali, maka dia juga tidak akan dibebani syariat. Adapun orang yang sakit, tetap dia itu mukallaf, tetap dibebani syariat dalam agama yang mulia ini. Nah, di sini dijelaskan seorang yang sakit itu dia tetap harus menjalankan sholat 5 waktu, yaitu sholat maktubah, sholat yang difardukan kepada kita semua ini. Kecuali ya dalam 3 hal, maka dia akan mendapatkan rukhsah, dia akan mendapatkan keringan. Di antaranya adalah tarkus sholatil jama'ah fil masjid. Dia boleh untuk tidak melakukan sholat jamaah di masjid. Ini khususnya adalah untuk laki-laki yang sudah balik. Jadi seorang laki-laki yang dia sudah balik, kemudian dia sakit dan tidak mampu untuk menghadiri sholat jamaah di masjid, yang mayoritas ulama mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang sudah balik maka wajib untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Nah, kalau dia tidak mampu, maka ini ada rukhsah, keringan bagi dia untuk sholat di rumahnya.
Kemudian di sini dijelaskan ya sebagaimana penjelasan Aisyah yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berkata ketika beliau sedang sakit, muru Abu Bakrin yusolli bin nasi, perintahkanlah kepada Abu Bakar supaya dia sholat bersama manusia. Maksudnya supaya Abu Bakar itu mau mengimami manusia. Karena Nabi ketika itu beliau sudah tidak mampu, tidak bisa untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Nah, dalam keadaan seperti ini maka boleh ya seorang laki-laki yang sudah balik maka dia tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Kemudian sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, shollu fi buyutikum, dalam ucapan shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, idza kana fi masyaqqah 'alan nasi, ketika memang ada masyaqqah, ada kesulitan bagi manusia. Ya, bagi manusia, maka boleh dia sholat untuk di rumah dia sendiri, tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Nah, di antara masyaqqah di sini ya dijelaskan mungkin min jihatil mator, karena mungkin ada hujan yang lebat, au zalqi fil aswaq, atau mungkin jalannya licin, atau yang termasuk masyaqqah di sini juga adalah seorang yang sedang sakit yang dia memang tidak mampu untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Maka ini adalah hal yang pertama yang dibolehkan oleh syariat ini ya bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah jawazu jam'i sholah, bagi orang yang sakit maka diperbolehkan untuk menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu pernah menjamak antara dua solat, yaitu solat zuhur dan solat asar. Wal maghribi wal isya'i. Kemudian solat maghrib dan sholat isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matorin. Ketika beliau di Madinah tanpa adanya khauf, ketika itu rasa takut dalam suatu keadaan, wala matorin, dan tidak ada hujan. Tapi beliau melakukan jamak sholat, yaitu dijelaskan tadi adalah sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan di sini ya, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal qasru sababu as-safaru khasah. Jadi untuk mengqasar sholat itu diantara sebabnya itu adalah karena safar secara khusus. Jadi qasar sholat, meringkas sholat yang 4 menjadi 2 rakaat, ini diantara sebabnya adalah karena safar. Wala yajuzu fi ghairi safari, dan tidak boleh ya di luar safar, tidak boleh untuk mengqasar salat. Ammal jam'u, adapun menjamak salat, kata beliau Syekhul Islam, fasababuhu al-hajah wal udzur. Sebabnya adalah karena ada hajat, ada keperluan. Ya, kemudian juga ada udzur, ada halangan. Nah, di antara udzur di sini adalah karena mungkin dia sedang sakit, maka boleh untuk menjamak sholatnya. Kemudian yang dibolehkan yang ketiga untuk seorang yang sakit adalah la yastaqbilul qiblah, tidak menghadap ke arah kiblat ketika dia menjalankan sholat, karena memang dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Padahal kiblat itu adalah termasuk syarat ya sah dari sholat. Kalau enggak menghadap kiblat kan tidak sah
sholatnya. Tetapi ketika dia sedang sakit, dia tidak mampu menghadap ke arah kiblat, kemudian ditambah tidak ada orang yang membantu diri dia menghadap ke arah kiblat, maka dia boleh menghadap dimanapun dia mampu. Ya, tidak harus menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-maridu idza kana 'ala sarir, seorang yang sakit apabila dia itu berada di ranjang dia, fa innahu yajibu ayyattajiha ilal kiblati, maka wajib bagi dia untuk menghadap ke arah kiblat. Imma binafsihi, entah dia sendiri yang mampu menghadap kiblat, jadi tidak perlu bantuan yang lain. Idza kana yastati'u, apabila dia mampu, jadi ngarahkan diri sendiri untuk menghadap kiblat. Au bi ayu wajjahu ahadun ilal kiblati, atau ada seseorang yang membantu diri dia, menghadapkan diri dia untuk menghadap ke arah kiblat. Fa idza lam yastati istiqbal al-kiblati, namun apabila dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, walaysa indahu man yu'inu ala tawajjuhi ilal kiblati, dan tidak ada seseorang yang membantu dia untuk menghadapkan diri dia ke arah kiblat, yukhsa min khuruji waktu sholati, kemudian dia khawatir waktu sholat itu akan segera berakhir, segera berlalu, fa innahu yusolli ala hasbi hali, maka dia boleh sholat menghadap ke arah manapun yang memang ketika itu dia mampu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah 3 hal ya yang diperbolehkan untuk seorang yang sakit. Kemudian dalam kaifiyah sholat dia, maka yulzamu al-maridu ayusolliya al-maktubata qa'iman. Jadi diharuskan bagi orang yang sakit untuk menjalankan, melaksanakan sholat fardu qa'iman, adalah dengan berdiri. Ya, diusahakan dengan berdiri terlebih dahulu. Kalau dia mampu dalam keadaan sakit, dia mampu berdiri dengan sempurna, maka hendaklah dia berdiri dengan sempurna. Kalau seandainya dia tidak mampu berdiri dengan sempurna, maka dia qa'iman ala ayyi sifatin kana, dia bisa berdiri semampunya. Ya, berdiri tapi semampunya, walaupun dia berdirinya tidak sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qarribu, luruslah. Kalau seandainya engkau tidak bisa lurus, maka setidaknya mendekati lurus. Qaribu, mendekati lurus. Kemudian dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Seandainya seseorang itu tidak bisa menjalankan secara keseluruhan, maka jangan sampai dia meninggalkan secara keseluruhan. Berarti dari 2 hadis ini menjelaskan kalau memang dia tidak mampu untuk berdiri, setidaknya mendekati berdiri. Walaupun berdirinya itu tidak sempurna, mendekati berdiri, tapi jangan langsung duduk. Wah, saya nggak mampu berdiri, duduk. Tidak seperti itu. Jadi dia berusaha berdiri dulu semampu dia. Tidak bisa berdiri secara sempurna, berarti setidaknya adalah mendekati berdiri. Ya, mendekati berdiri yang sempurna. Maka ini adalah yang dijelaskan ya dalam kitab ini. Walau ala hayati raki'i, meskipun dia dalam keadaan seperti rukuk atau dia merunduk, liman bidhuhrihi maradun, bagi seseorang yang mungkin ketika itu punggungnya itu sakit, la yastati'u ayyamudda dhuhrahu, yang dia tidak mampu meluruskan punggung dia. Ya, dia tidak mampu meluruskan punggung dia, maka hendaklah dia merunduk atau seperti orang yang rukuk. Al mustanidan ila jidarin,
Atau dia berdiri dengan menyandarkan diri dia ke tembok. Ya, berdiri tapi bersandar pada tembok. Au amudin, atau mungkin bersandar pada tiang yang ada. Au ala aso, atau dia bertelekan dengan tongkat atau dengan kayu. Jadi al-hakikoh yang paling penting itu adalah berusaha berdiri. Ya, walaupun berdirinya itu tidak sempurna. Ya, berdirilah. Ya, walaupun engkau tidak mampu berdiri secara sempurna dengan beberapa kaifiyah tata cara yang kita sampaikan tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin," apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah, jalanilah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah berarti seorang yang sakit, pertama yang dilakukan adalah berdiri dengan sempurna. Kalau enggak bisa berarti berdiri yang tidak sempurna, tidak ada masalah. Fa'ilam yastati, namun apabila dia tidak mampu untuk berdiri, faqaidan, maka diperbolehkan dia untuk duduk. Ya, diperbolehkan untuk duduk dalam menjalankan sholatnya. Nah, dalam duduk ini dijelaskan bahwasanya silahkan duduk yang dia mampu. Bisa duduk seperti seorang yang sedang melakukan tahiyat atau tasyahud. Atau mungkin duduk dengan menyelonjorkan kedua kakinya, selonjor, rapat selonjor. Atau mungkin duduk dengan bersila. Atau duduk manapun yang dia mampu. Ya, yang jelas dia posisi duduk. Kenapa? Memang sudah tidak mampu berdiri dengan sempurna dan berdiri dengan tidak sempurna. Tetapi dalam duduk ini tetap ya istiqbalul kiblah, tetap berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Tapi seandainya dia tidak mampu menghadap ke arah kiblat karena dirinya sendiri tidak mampu dan tidak ada orang lain yang bisa menghadapkan dirinya ke arah kiblat, maka tidak ada masalah. Ya, ketika dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Adapun kaifiyah tata cara tentang masalah takbir, kemudian sedekapnya, maka itu seperti ya ketika dia melakukan sholat dalam keadaan berdiri, ya seperti biasa, ya untuk takbir, sedekap dan seterusnya. Adapun untuk rukuknya dalam posisi ya duduk, maka dia bisa menundukkan sedikit ya badan dia. Jadi tegak gini ditundukkan sedikit ya ketika dia melakukan rukuk. Kemudian bagaimana dengan sujudnya? Ya, dengan sujudnya, maka kalau dia memang masih mampu sujud dengan sempurna, maka lakukan sujud dengan sempurna. Ya, dia duduk seperti tahiyat misalnya, kemudian dia rukuk tundukkan sedikit, kemudian bangkit dari rukuk i'tidal, tegak lagi, kemudian setelah itu dia sujud kok mampu sempurna, lakukan sujud dengan sempurna. Tetapi seandainya untuk sujud secara sempurna dia itu tidak mampu, tidak bisa, maka dia bisa merundukkan lagi badannya lebih rendah daripada rukuknya tadi. Jadi kalau rukuk misalnya sekian derajat, kemudian untuk sujudnya ditambahi sekian derajat lagi. Kaifiyahnya seperti itu. Kemudian untuk tasyahudnya maka itu seperti biasa, yaitu meletakkan tangan di atas lutut dan seperti biasa. Ini adalah tentang bagaimana seorang yang sakit tidak mampu berdiri tapi mampunya dengan duduk. Jadi kaifiyahnya tadi untuk orang yang sakit pertama itu adalah berdiri, nggak mampu berdiri dengan sempurna. Kemudian nggak mampu berdiri berarti dengan duduk. Fa'ilam yastati. Nah, kalau dia tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbihi, maka dia bisa berbaring ya di atas sisi dia.
ya, di atas sisi dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husain. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain, "Sholli qa'iman." Salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri, maka dengan duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau enggak mampu duduk, berarti salatlah di atas sisi badan kamu, yaitu dengan berbaring menyamping. Jadi ala janbin itu maksudnya berbaring tapi keadaan bukan telentang tapi adalah menyamping. Lah menyamping di sini ya semampu dia adalah menyamping ke sebelah kanan. Ya, jadi nyampingnya sebelah kanan. Kemudian berusaha tetap mengarah ke arah kiblat. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau memang tidak mampu ya ke arah kiblat, berarti ya semampu dia. Ya, atau kalau tidak bisa menyamping ke arah kanan, menyamping ke arah kiri itu juga diperbolehkan. Tetapi tetap berusaha menghadap ke arah kiblat kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, berarti menghadap sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian untuk cara takbir, sedekap itu seperti biasa, ya, dengan berdiri menyamping, kemudian dia takbir seperti biasa, kemudian dia takbir seperti biasa, sedekap seperti biasa. Gerakan yang lain juga seperti biasa. Nah, untuk rukuknya di sini ya dijelaskan rukuknya, maka kepala itu merunduk sedikit. Ya, ketika dia nyamping untuk rukuk, enggak mungkin dia bisa rukuk dengan sempurna, ya, berarti kepalanya ditundukkan sedikit. Karena ini adalah bentuk ima. Ima itu adalah isyarah. Isyarah sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian adapun sujudnya maka harus lebih rendah daripada rukuknya tadi. Jadi kalau rukuk itu kepala menundukkan sekian derajat, berarti untuk sujudnya lebih rendah lagi, ditambah derajatnya. Jadi sujud harus lebih rendah daripada rukuknya. Kemudian untuk tasyahud berarti tangan seperti biasa diluruskan ke lutut, kemudian jari telunjuk itu bisa isyarah ya atau tahrik ditelunjukkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ini adalah kaifiyah ketiga, ya, salat seorang yang sakit, yang tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, berarti dia dengan berbaring ya ke arah kanan atau boleh juga ke arah kiri. Fa illam tastati, apabila dia tidak mampu berbaring, ya menyamping, famustalqiyan, maka diperbolehkan, ya dia itu mustalqiyan, yaitu berbaring dengan telentang, menghadapkan badan dia, arah wajah dia ke langit-langit, ya ke atas. Ini namanya mustalqiyan, yaitu telentang, salatnya dengan telentang. Nah, adapun kaifiyahnya di sini adalah jadi berbaringnya itu telentang, ya, dengan kaki menghadap ke kiblat. Jadi semisal kiblatnya sana, berarti kakinya itu ada ke arah sana. Ini. Kemudian untuk kepala kalau bisa itu tidak lurus dengan badannya, tapi diganjal dengan bantal atau yang lain sehingga agak naik ke atas kepalanya. Tapi kalau memang tidak mampu untuk dinaikkan ke atas, maka silahkan untuk lurus datar sesuai dengan badan dia. Itu tadi kalau memungkinkan. Sehingga ketika kaki itu berada di arah kiblat, kemudian kepalanya agak didongakkan, berarti kepala itu bisa menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau enggak mampu, tidak ada masalah. Semampu dia, kepala datar juga tidak ada masalah. Kemudian untuk takbir, sedekap itu seperti biasa, ya, seperti yang tadi. Kemudian rukuknya berarti kepala itu sedikit ditundukkan, ya, diganjel kepalanya dengan bantal misalnya, berarti ketika rukuk agak ditundukkan kepalanya.
yaitu namanya ima. Ima itu adalah dengan isyarat, karena dia nggak mampu untuk melakukan ruku'. Kemudian untuk sujudnya, maka kepala lebih dia rendahkan lagi sekian derajat semampu dia. Ya, karena untuk sujud itu harus lebih rendah daripada ruku' dia. Harus lebih rendah daripada ruku' dia. Kemudian untuk tasyahud, berarti tangan diluruskan ke arah lutut, kemudian telunjuk memberikan isyarah. Ya, isyarat untuk nahrik digerakkan menuju ke arah atau menghadap ke arah kiblat. Ini adalah tentang sholat yang telentang, ya, tidur telentang, kemudian juga biasa disebut dengan mustalqiyan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa in ajiza an dzalika, kalau dengan 4 keadaan tadi si sakit, ya, itu tetap tidak bisa melakukan sholat yang seperti itu, sholla ala hasabi halihi, maka sholatlah dia sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan keadaan dia. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Jalani syariat ini, jalani perintah dalam agama ini sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu, jalani secara maksimal. Kalau memang tidak mampu, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tasqutus sholatu 'anil marid. Tapi ingat di sini, sholat tetap tidak gugur. Ya, tetap harus dijalankan oleh seorang yang keadaan dia sakit. Madama aqlu thabitan, selama akal dia itu masih bisa berpikir. Ya, selama dia masih sadar bahwasannya kewajiban sholat itu tetap ada pada diri dia. Lakukan sholat, ya, semampu dengan keadaan dia. Hatta law shollaha bil ima, walaupun dia itu melakukan sholat itu hanya dengan isyarah saja. Liqudratihi ala dzalika ma'aniyat, karena memang kemampuannya seperti itu, tetapi semua ini tetap didasari dengan niat. Ya, niat melakukan sholat, niat untuk menjalankan kaifiyah tata cara sholat dengan sempurna. Niat itu tetap harus, ya, tertanam pada diri orang yang sakit. Innamal a'malu bin niat, segala amalan itu sesuai dengan niat dia. Insya Allah akan didapati, walaupun amalan dia itu tidak sempurna, tapi kalau niatnya itu kuat, insya Allah pahala tetap akan sempurna. Wa yumi'ul maridu al musalli jalisan, maka seorang yang sakit yang dia melakukan sholat dengan duduk, maka dia bisa memberikan isyarat fi ruku' wa sujud bi ra'si ima'an, yaitu ketika ruku', ketika sujud, maka dia bisa memberikan isyarat dengan kepalanya. Wa yaj'alu sujuda ahfadha minar ruku'i, dan dia menjadikan sujud tetap harus lebih rendah daripada ruku' dia, ketika isyarat itu dengan kepala dia. Fa idza ajisa anil ima bi ra'sihi, kalau seandainya si sakit ini tidak mampu memberikan isyarat dengan kepala dia, au ma'a bi ainihi, maka dia bisa memberikan isyarat dengan mata dia. Ya, kalau memang untuk menggerakkan kepala memang sudah enggak mampu, badan sudah enggak bisa digerakkan semua, maka isyarat, ya, setiap gerakan ruku, setiap gerakan sujud itu bisa dengan kedua matanya. Maka ini adalah yang tetap harus dilakukan oleh orang yang sakit ketika dia menjalankan sholat. Ya, yang terakhir tadi adalah dengan menggerakkan mata. Maksudnya menggerakkan mata bagaimana? Dia bisa kedipkan, ya, mata dia ketika gerakan ini dikedipkan. Ketika ruku misalnya, ketika takbir 1 kedipan, kemudian ruku 2 kedipan, kemudian ketika sujud 3 kedipan.
Ya, kemudian bacaan-bacaan sholat tetap dia baca. Kalau lisannya masih bisa gerak, maka ucapkan. Ya, dengan sir. Tapi kalau lisannya, ya lidah dia, mulut dia sudah enggak bisa untuk digerakkan, maka dengan hatinya bacanya. Ya, matanya dikedip-kedipkan, kemudian hatinya. Tetapi seandainya matanya memang sudah sulit untuk dikedip-kedipkan, maka fattaqullaha mastata'tum, lakukan ya semampu dia. Ya, selama diri dia itu masih bisa berpikir, akal dia masih sadar, masih memahami bahwasanya saya harus melakukan sholat, maka sholat belum gugur bagi diri dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya pembahasan tentang kaifiyatu sholatil marid. Jadi bagaimana sholat atau tata cara sholat orang yang sakit. Ya, bagaimana tata cara orang yang sakit. Karena suatu saat mungkin diri kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sakit, maka kita bisa lihat ya sakit kita itu bagaimana. Apakah kita masih mampu berdiri? Apakah kita mampu berdiri tapi tidak sempurna? Apakah mampu kita itu dengan duduk? Apakah mampu kita itu dengan berbaring, miring? Ataukah kemampuan kita itu dengan multakian, yaitu berbaring, telentang? Ataukah dengan dengan isyarat, entah itu dengan kepala atau dengan mata atau dengan hati, maka sholat tetap harus kita lakukan. Jangan sampai sholat kita tinggalkan, karena ini adalah fardu, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena sebagian orang terkadang ya memiliki anak, ya anak saya sedang sakit, wah biar enggak sholat dulu aja enggak apa-apa. Ya terkadang ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian dia enggak mampu untuk melakukan sholat, atau udah biarin aja, nanti kalau sehatkan dia bisa melakukan sholat. Bukan seperti itu. Ya selama dia itu sudah balik, walaupun dia sakit, tetap ada kewajiban dia untuk melakukan sholat. Jangan sampai sholat dia tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pembahasan tentang kaifiyah sholatil marid. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan, ada salah, itu dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.